Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda, bagian yang ke-18. Kita sekarang sudah berada di ruang kudus dan sedang membahas benda suci yang pertama, kaki dian atau pelita emas. Saat kita berdoa di bagian ini, kita akan bersyukur untuk apa yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus dan akan memohon Roh Kudus untuk terus melakukan hal yang sama pada saat ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Roh Kudus tercermin pada pokok doa kita bagian yang ketiga. Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam hidup kita. Bacaan kita terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Rema kita hari ini adalah yang pertama, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Artinya Roh Kudus akan menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, seluruh kebenaran. Mari kita bandingkan dengan Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, rindukan kedatangannya di dalam hidup saudara. Mintalah Roh Kudus menuntun saudara dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lainnya. Mintalah saudara diberdayakan oleh Roh Kudus, karena saudara tidak dapat hidup benar tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Nah, rema kita yang kedua adalah Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya. Ciri-ciri jika Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang dan seseorang yang bersedia dituntun oleh Roh Kudus adalah dia tidak berkompromi dengan dosa. Dia tidak mengorbankan kebenaran hanya demi meraih tujuan pribadinya. Hidupnya semakin hari semakin benar. Ia masih bisa salah, dia masih bisa keliru, tetapi segera bangkit dan berjalan lagi di jalan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus tinggal dan menuntun kehidupan saudara. Rema kita yang ketiga, Roh Kudus menyertai orang percaya. Roh Kudus menyertai orang percaya baik pada saat sulit maupun pada saat yang baik. Kenapa dia menyertai orang percaya pada saat yang senang atau yang baik? Karena banyak orang yang percaya justru terhilang di masa di mana ia dalam keadaan baik, dalam keadaan berkecukupan, semua berjalan lancar, karier terus menanjak, ekonomi terus bertumbuh. Justru banyak orang percaya terhilang pada waktu dia ada di rumah Allah. Oleh sebab itu, orang-orang ini perlu terus menyadari dan menginginkan penyertaan Tuhan. Kenapa Tuhan harus menyertai kita di masa sulit? Agar orang percaya boleh bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan, sehingga akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan
dan memperoleh pertolongan dari Roh Kudus pada waktunya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, kalau saat ini engkau memerlukan pertolongannya, memerlukan penyertaannya, memerlukan bimbingannya, rendahkan dirimu. Mari kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena engkau berjanji tinggal dan menyertai kami orang percaya dan menolong kami, menuntun kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lainnya. Kami berdoa Roh Kudus terus menuntun kami dan menolong kami agar kami boleh berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran Allah yang lainnya. Sehingga engkau mendapati kami hidup di dalam kebenaran, menikmati kebenaran dan pertolongan-pertolongan Allah. Apapun yang menjadi persoalan kami hari ini, engkau akan menuntun kami, memberikan kemenangan pada waktu kami dalam keadaan baik, dan terus memberikan kemenangan pada waktu kami dalam keadaan yang tidak baik. Terpujilah Roh Kudus yang sudah menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat Gembala dimanapun Anda berada, terus minta diberdayakan Roh Kudus dan hidup di dalam kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati saudara dan Shalom, shalom.